anak-anak, bertemu lagi dengan Lauswina di dalam Voice of Aletheia. Kali ini kita akan belajar dengan tema Jangan Menyimpan Kebencian. Cerita Alkitab kali ini terambil dari Kejadian pasal 37. Nah, sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesusahan nih. Tunggu ya Kak, kamu lagi kerja, kamu masih banyak kerjanya. Tunggu ya. Ayo dong, Ma. Beb, bantuin tuh adekmu, ayo. Enggak ah, mau. Aku masih main game. Oh Beb, adekmu lagi kesusahan. Ayo cepat sana bantuin. Mana sibuk ini? Enggak ah. Cepat Beb. Udah ya, selesai ya. Makasih kakak. Ya wes. Beb, makasih ya. Tadi kamu udah bantuin adek. Bantuin mama lagi ya nak ya. Iya. Kita mau belanja, sekalian kita mau belanja untuk kado ulang tahun adik kamu. Adik kamu kan minggu depan ulang tahun. Enggak ah, enggak mau aku beliin hadiah buat adekku. Aku benci sama adekku dari kecil, selalu kok adekku dibeliin mainan aja terus. Beb, gak boleh lo benci sama saudara sendiri, itu gak baik, itu perbuatan gak bener. Ya kan enggak apa-apa, cuma benci dalam hati aja kok. Sekalipun itu cuma benci dalam hati, itu tetap tidak boleh. Menyimpan kebencian di dalam hati, itu kalau lama-kelamaan, suatu hari akan keluar perbuatan yang jauh lebih buruk. Ngerti? Masa? Iya, Mama cerita ini ya. Di Alkitab itu diceritakan Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu?
serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, sekarang kamu udah ngerti kan? Kamu gak boleh membenci adik kamu, sekalipun itu cuma di dalam hati. Mulai sekarang kamu harus sayang sama adik kamu, ya? Iya, Ma. Sejujurnya sih aku sayang sama adik, tapi kadang aku benci sama adik karena Mama dikit-dikit adik, dikit-dikit adik. Iya, Mama minta maaf deh kalau gitu. Tapi mulai hari ini, kamu yang sayang ya sama adik ya, oke? Iya, Ma. Ayo yuk kita beli hadiah buat adik. Ayo. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar supaya kita jangan menyimpan kebencian di dalam hati. Karena ketika kita menyimpan kebencian di dalam hati kita, suatu hari akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih buruk. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Jadi mulai hari ini, ingat ya, jangan menyimpan kebencian di dalam hati kamu. Jika masih ada kebencian di dalam hati kamu, segera untuk lepaskan, berikan pengampunan, dan belajarlah untuk mengasihi. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Tanamkan dalam hati kami, jadikan kami anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi orang lain dan tidak menyimpan kebencian-kebencian di dalam hati kami. Berikan kami hati yang bisa mengampuni orang lain dan untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di Voice of Aletheia selanjutnya.